Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda, wa salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi bi ihsanin ila yaumidin, wa ba'd. Hadirin yang Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasul kita Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarga, para sahabat, dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin Allah muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada kesempatan kali ini kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, sebagaimana yang kita ketahui bahwa dengan terbenamnya matahari beberapa jam yang lalu, maka kita berada di malam-malam terbaik, malam-malam mulia, di prime time-nya bulan Ramadan, malam yang begitu luar biasa, sebagaimana yang dijelaskan oleh para ulama kita bahwa disinilah waktu-waktu terbaiknya di bulan Ramadan. Kita tahu bersama di semua event besar jamaah, di semua momen besar, bahwa puncak-puncaknya adalah di hari-hari terakhir. Di semuanya gak ada waktu santai. Ini 10 malam final, 10 malam final, 10 malam terbaik di bulan Ramadan. Dan di salah satu, sekali lagi, di malam-malam ini ada Lailatul Qadar, sebagaimana kesepakatan para sahabat yang dikumpulkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an, sebagaimana riwayat yang dikeluarkan Al-Imam Abdul Razzaq dalam kitab Musannafnya. Umar pernah mengumpulkan para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Umar bertanya kepada mereka, kapan Lailatul Qadar? Dan mereka sepakat Lailatul Qadar di antara 10 malam terakhir di Ramadan. Makanya Nabi kita SAW bersabda, taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan juga Nabi SAW bersabda, taharrau Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir di Ramadan. Nabi meminta kita mencari 10 malam terakhir. Lalu beliau menekankan juga di malam-malam ganjil di bulan Ramadan, di 10 malam terakhir ini. Ini menunjukkan tidak ada kata lengah, tidak ada ngepur, tidak ada milih-milih. Karena Nabi kita SAW tidak milih-milih dalam prakteknya. Kalau ada sosok yang paling berhak hanya beribadah di 1 malam dari 10 malam terakhir ini saja, maka sosok itu adalah Nabi kita SAW. Kalau ada sosok yang berhak untuk memilih bahwa saya hanya mau ibadah di malam ke-27 saja, di malam ke-25 saja, atau malam ke-29 saja, maka sosok itu adalah Nabi SAW. Tapi apakah beliau demikian? Mari kita simak testimoni dari ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Kata Aisyah, kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di 10 malam terakhir dengan kesungguhan yang tidak pernah terlihat di waktu-waktu sebelumnya. Yang nggak pernah terlihat di waktu-waktu sebelumnya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kalau Nabi SAW bermadhab sapu bersih, pola beliau sapu bersih malam 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Pantaskah kita milah-milih? Pantaskah kita santai-santai? Pantaskah kita baru panas di malam ke-27? Start dari 21 jamaah.
mumpung belum terlambat. Dan ini malamnya, malam Lailatul Qadar, malam yang penuh dengan kenyamanan, keselamatan sampai terbit fajar. Saudaraku yang Allah muliakan, dan tidak ada yang lebih mengerti bagaimana memaksimalkan momen terbaik ini kecuali Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dijelaskan dalam hadis Bukhari, idza dakhala al-ashr, apabila masuk 10 malam terakhir di Ramadan, apa yang beliau lakukan? Beliau uswah hasanah kita. Beliau suri tauladan kita. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada dalam diri Rasul, telah ada dalam diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik buat kalian. Apa yang beliau lakukan? Yang pertama, syadda mi'zarah. Beliau mengencangkan ikat pinggang beliau. Wa ahya lailahu. Dan beliau menghidupkan malam-malamnya. Wa aiqadha ahlah. Dan beliau membangunkan keluarga beliau. Saudaraku yang Allah muliakan, syadda mi'zarah. Di malam-malam ini, 21, 22, 23, 24 sampai malam ke-29 atau 30, syadda mi'zarah. Beliau kencangkan tali ikat pinggang beliau. Lalu beliau hidupkan malam-malamnya. Lalu beliau bangunkan keluarga. Ini menunjukkan bahwa yang harus kita lakukan, kita harus bermain dengan pola 3 ini. Kencangkan ikat pinggang, lalu hidupkan malam-malam, dan bangunkan keluarga kita. Kencangkan ikat pinggang, apa maknanya? Maknanya, hadirin yang Allah muliakan, sebagian ulama mengatakan ini adalah kata atau kalimat kiasan untuk menunjukkan semangat beribadah. Nabi memiliki diksi kencangkan ikat pinggang. Kita orang Indonesia punya diksi malika kita sing-singkan lengan baju kita. Ketika orang Indonesia mengatakan sing-singkan lengan baju, maka ini menunjukkan dia akan melakukan kerja keras. Dia akan serius. Oke, saya sing-singkan lengan baju saya. Dalam bahasa Arab ada istilah kencangkan tali ikat pinggang. Artinya habis-habisan. Ibadah mati-matian. Ya sholat, ya puasa, ya sholat, ya zikir, ya baca Quran, habis-habisan. Itu 10 malam terakhir. Bermainlah di level itu. Karena itulah level Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Syadda mi'zarah. Syadda mi'zarahu. Karena beliau ahya lailahu, yang kedua, beliau hidupkan malam-malamnya. Dan banyak para ulama mengatakan benar-benar begadang. Terjadi khilaf para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan beliau tidur sedikit aja, sedikit. Tapi sebagian ulama mengatakan beliau begadang. Walaupun tidur nggak haram, tapi beliau begadang di 10 malam ini. Itu yang dijelaskan, bisa dicek keterangan Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Fathul Bari, keterangan Al-Imam Nawawi dalam Minhaj, keterangan Syekh bin Baz dan para ulama yang lain. Begadang jamaah. Beliau yang telah diampuni oleh Allah, yang terdahulu dan yang masih akan datang. Beliau yang dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau manusia terbaik. Beliau rasul terbaik. Beliau bergelar Khalilur Rahman, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Habis-habisan di malam-malam ini. Lalu kita tidur. Kita yang banyak dosa ngelantur. Kita yang banyak dosa nonton. Kita yang banyak dosa santai. Kita yang banyak dosa ngobrol. Kita yang banyak dosa ketawa sana ketawa sini. Kita yang banyak dosa sibuk gak jelas. Ini beliau yang dijamin surga sama Allah, jamin surga. Tidakkah ini mengetuk hati kita? Habis-habisan di 10 malam ini jamaah. 10 malam. Upayakan kalau harus tidur seminim mungkin. Mungkin kita tidur 1 jam. Fattakullah masata'tum. Tidak ada paksaan, gak ada keharusan, gak ada kewajiban. Tapi semampu kita, tekan kemampuan terbaik kita. Ini 10 malam terakhir. Dan tahun ini unik jemaah. Belum tentu kita dapat kelapangan seperti tahun ini. Betul masih banyak yang beraktivitas, tapi kelapangan
Waktu yang Allah kasih secara umum itu sangat berbeda dibanding tahun-tahun yang lalu. Maka bersyukurlah kepada Allah. Jangan sampai kita udah rugi duniawi, kita rugi akhirat juga. Kita nggak dapat 10 malam terakhir. Setiap malam beliau begadang. Setiap malam beliau begadang. Lalu bagaimana dengan kita? Hidupkan malam-malam ini. Perjuangkan malam-malam ini. Sebagaimana uswah hasanah kita memperjuangkan malam tersebut. Padahal beliau sudah dapat garansi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang terbiasa ngantuk, kita yang biasa tidur. Jangan di malam-malam ini. Nanti pada lebaran ada waktu untuk tidur. Ada waktu untuk bed rest. Tapi di malam-malam ini, kita yang merasa nggak maksimal di hari kedua, di malam ketiga, malam keempat, atau malam ke-16, malam ke-17. Ini saatnya untuk memperbaiki. Hidupkan, begadang, ibadah kepada Allah. Baca Al-Quran, doa kepada Rabbul Alamin. Pastikan kita sholat wajib, usahakan berjamaah. Sebagaimana hadis Muslim, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka ia mendapatkan bonus pahala sholat atau ibadah setengah malam full. Dan barang siapa yang sholat subuh, artinya sholat isya dan sholat subuh berjamaah, maka bonusnya genaplah sholat atau ibadah semalam suntuk. Hadis Muslim. Lalu pastikan tarawih berjamaah. Man qama ma'al imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul lail. Barang siapa yang sholat tarawih bersama imam berjamaah sampai selesai, sampai witir, maka ia mendapatkan pahala qiyamul lail semalam suntuk. Sholat semalam suntuk. Lalu baca Al-Quran jamaah. Ini malam membaca Al-Quran. Paksa diri kita baca tuh. Minimum 100 ayat. Man qara'a bi mi'ati ayat fi laila kutiba lahu qiyamul laila. Dalam hadis yang disahihkan Syalbani dalam Sahih Jami, barang siapa membaca 100 ayat di malam hari, maka ia mendapatkan bonus sholat atau ibadah semalam suntuk. Dan jangan, kalau bisa lebih 100 ayat, lebihkan 100 ayat, 200, 300. 1 juz, 2 juz, 3 juz, 4 juz mungkin malam ini. Al-Imam Qatadah di hari pertama, hari kedua, hari ketiga, sampai hari ke-20, 3 hari khatam, 3 hari khatam, 3 hari khatam. Di 10 hari ini, sehari khatam, sehari khatam, sehari khatam. Al-Imam Syafi'i kita sudah katakan 2 kali khatam sehari. Imam Abu Hanifah 2 kali khatam sehari. Uthman diriwayatkan dalam 1 malam sekali khatam. Uthman radhiyallahu ta'ala. Hadirin, kalau nama-nama itu sungguh-sungguh beribadah, lalu kita santai-santai. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dan 1000 bulan 83 tahun lebih. Kapan lagi kesempatan? Hari-hari ini waktunya. Kita yang banyak dosa, kita yang banyak khilaf, kita yang mungkin berzina, kita yang mungkin melakukan hal-hal yang kotor dulu. Kita yang makan riba, kita yang sogok, kita yang maksiat, kita yang melakukan keharaman, kita yang nggak sholat, kita yang nggak puasa, kita yang banyak lupa zakatnya berapa, dulu nggak pernah bayar zakat. 10 malam ini ya ma, 10 malam ini fight lah, kejar itu. 83 tahun hanya 10 malam, masa gagal juga? Kelewatan lah. Sudah kita sampaikan, kalau Allah suruh kita nyari 1 tahun full, lalu pahalanya 83 tahun, gak ada yang boleh protes. Itu udah untung. 1 dapat 83 lebih. Pakar matematika mana yang mengatakan itu rugi? Pakar matematika mana yang mengatakan protes lah, ini nggak worth it buat Anda. 1 dapat 83. Ini nggak 1 tahun. Ini nggak 6 bulan. Ini nggak 3 bulan. Ini nggak 1 bulan. Ini 10 malam saja. 10 malam saja. 10 malam bukan di bulan Safar, bukan di Jumadil Tsani, di Ramadan, yang seluruh akses ibadah dimudahkan, seluruh fasilitas dimudahkan, banyak syaitan dibelenggu, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup sama Allah. Lalu hari ini
Waktu Allah kasih ke kita, traffic nggak yang masih aktivitas traffic nggak semacam tahun-tahun lalu, masa nggak dapat juga? Maka nggak heran Nabi katakan, man hurima khairah faqad hurim. Barang siapa yang terhalang gagal mendapatkannya, maka dia terhalang atau gagal mendapatkan banyak sekali keutamaan dan gagal dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Maksimalkan. Lalu aiqadha ahlahu. Nabi bangunkan keluarga beliau, bangunkan keluarga jamaah. Umar bin Khattab radhiyallahu taala beliau sholat dan beribadah sampai tengah malam, mungkin jam 12, jam 1. Habis itu beliau bangunkan keluarga beliau bilang as-sholah, pada sholat. Dan Nabi SAW bangunkan keluarga besar beliau, semua beliau bangunkan. Aiqadha Allah, bangunkan. Lalu pada beribadahlah kepada Allah. Ada yang beribadah di kamar, ada yang beribadah di ruang tamu, ada yang beribadah di ruang keluarga, tapi hindari di dapur, dihindarilah jamaah. Nanti pada ngemil di sana. Cari tempat spot yang enak, minta petunjuk kepada Rabbul Alamin. Ini yang perlu kita camkan. Dan yang terakhir, jamaah yang Allah muliakan, Allah menawarkan ampunan ketika mendapatkan Lailatul Qadar. Tapi ada syaratnya. Hadirin yang Allah muliakan, apa syaratnya? Hadis riwayat Imam Bukhari, man qama Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa, kata Nabi SAW, dan bagaimana Nabi menyemangati kita, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar, menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman, karena ihtisab, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Iman dan ihtisab, baru kita akan dapat pengampunan dosa. Pertanyaannya, apa itu iman? Yakin bahwa ini yang diperintahkan oleh Allah. Kita yakin. Dan inilah orang-orang beriman. Inilah orang-orang beriman. Mereka kenapa menghidupkan malam-malam ini? Karena yakin ini perintah Allah. Allah yang berfirman, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Beriman kepada Al-Quran, beriman pada surat Al-Qadar. Lalu ihtisaban, mengharapkan pahala. Menariknya, apa yang disampaikan juga oleh Imam Al-Khattabi. Al-Imam Al-Khattabi mengatakan, yang mendapatkan ampunan adalah orang-orang yang ihtisab. Ihtisab itu apa sih? Yang hatinya tenang ketika beribadah di malam-malam ini. Nyaman, semangat, antusias. Ghair mustaqil. Gak merasa berat, wala mustatil. Dan tidak merasa panjang, gak merasa lama. Jadi dia ibadah semaksimal, antusias. Dan dia gak pernah merasa ribet banget sih, sulit banget sih, kok lama banget. Dia menikmati malam-malam ini. Jadi orang-orang yang mendapatkan ampunan di 10 malam ini ada orang-orang yang menikmati. Secapek apapun dia, seletih apapun dia beribadah, sepanjang apapun bacaannya, sebanyak apapun tilawahnya atau bacaan Al-Qur'annya, dia menikmati. Gak merasa capek. Itu ihtisaban. Ihtisaban itu benar-benar antusias karena dia berharap. Kok dia berharap? Karena dia beriman. Makanya ini muaranya iman, jamaah. Yakin gak kita sama Allah Subhanahu wa taala? Jadi kalau mau ampunan, itu benar-benar kita gak merasa ini lama. Jadi contoh nih, kita misalnya kita taraweh, misalnya kita baca Quran, mungkin kita tidur cuma sejam atau cuma setengah jam. Wah, bisa-bisaan kita doa, kita zikir, kita baca Quran, kita sholat lagi. Lalu begitu jam 4:15 atau habis sahur atau menjelang fajar, itu tanpa skenario kita spontanitas bilang, ya Allah, kok cepet banget ya selesainya, cepet banget ya selesainya. Padahal kita udah start habis-habisan dari maghrib sampai subuh, tidur cuma setengah jam atau tidur 1 jam, atau mungkin pakai mantap yang nggak tidur sama sekali. Begitu subuh, kok cepet banget ya. Itu kok cepet banget, itulah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi.
Karena ihtisab mengandung makna tidak merasa panjang, tidak merasa lama, tidak merasa capek. Itu ihtisab. Makanya kan dalam riwayat para sahabat Nabi SAW yang ikut sholat Nabi SAW di 10 malam terakhir kan, begitu Nabi selesai kan minta terus tambah ya Rasul. Baru Nabi katakan, man qama mal imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul laila. Barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, sampai witir, dia sudah tercatat sholatnya sampai semalam suntuk. Minta nambah. Para sahabat tuh minta nambah. Padahal kita tahu sholat Nabi lamanya luar biasa. Minta nambah. Antusias. Itu ihtisaban. Adapun orang yang tarawihnya ngantuk-ngantuk, terus ngedumel, gila nih imam gak punya perasaan, kok gak selesai-selesai. Dia gak dapat ihtisab, jamaah. Emang kalau masuk surga secapek ini ya? Aduh, gue udah ngantuk nih. Dia gak dapat. Itu bukan ihtisab. Aduh, ini gue mau tidur nih, gue mau tidur. Gue capek deh, lo aja. Lo doain gue ya, biar gue masuk surga juga sama lo. Itu bukan ihtisab. Ihtisab tuh gak merasa berat di 10 malam ini, dan gak merasa panjang. Singkat aja. Ya Allah udah selesai. Ya Allah udah adzan subuh. Udah subuh ya? Ya Allah cepet banget sih. Padahal dia belum tidur dari maghrib belum tidur. Atau dia tidur cuma 1 jam. Semangat. Makanya kan nuansa positif di 10 malam terakhir. Nuansa positif. Makanya kan dulu para ulama klasik pakai baju yang bagus, pakai parfum, mandi. Bagaimana Imam Malik pakai baju yang bagus di 10 malam ini. Lalu kita tahu juga Ayub As-Sikhtiyani, Tamim Ad-Dari. Itu para ulama. Mereka pakai baju bagus di 10 malam. Mandi, pakai parfum. Mereka optimis, mereka antusias. Kenapa demikian? Iman, jemaah, iman. Kalau misalnya ada pengusaha papan atas dunia menawarkan kepada kita, Anda kerja sama saya 10 hari aja, 10 hari. Startnya maghrib, selesainya jam 5. Maghrib, selesai, atau 12 jam deh, udah langsung gerak. Mulai jam 6 pagi, mulai jam 6 sore, selesai jam 6 pagi. Nggak boleh tidur ya. Kalau tidur setengah jam, istirahat setengah jam. Kerja full 10 hari. Saya nggak minta 11, saya nggak minta 12, saya nggak minta 13, 10 hari. Kalau berhasil 3 miliar. Begadang nggak kita? 3M. Lalu dia bilang lagi, kesempatan terbatas. Saya hanya terima 1000 orang aja. Segera daftar. Kira-kira ngantri nggak tuh orang? Oh ngantri ya, 3M. 10 biarin deh gue begadang deh, 10 malam begadang. Bal tu'thirunal hayata dunia. Tapi kalian memang memprioritaskan dunia terus sih. Kenapa manusia bisa tawarkan kalian yakin? Allah tawarkan kita nggak yakin. Khairun min alfi syahr. Khairun min alfi syahr. Lebih baik daripada 1000 bulan. 83 tahun. Itu bisa membuat kita mengimbangi dosa-dosa kita selama ini. Kita berdosa puluhan tahun, jamaah. 83 tahun. Dan Allah yang jamin. Khairun min alfi syahr. Makanya harus iman. Untuk bisa antusias, untuk bisa ihtisaban, kita harus beriman. Makanya satu paket, imanan wahtisaba. Kenapa Nabi SAW bisa menghidupkan malam-malamnya 10 malam full? Karena beliau adalah manusia yang paling beriman di muka bumi ini. Itu sebenarnya beliau paling antusias. Karena beliau yang paling beriman. Oleh karena itu semangat kita di 10 malam hari ini, itu cerminan seberapa besar iman kita kepada firman dan janji Allah, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Pada siapa yang kerjanya tidur aja di malam-malam ini, itulah imannya ke ayat Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Ini ampunan, iman dan ihtisaban. Semoga bermanfaat jamaah sekalian. Semua punya kemungkinan.
Nggak ada cara terbaik kecuali sapu bersih. Sapu bersih. Dan hanya 10 malam. Hanya 10 malam. Gak lama. Kita bisa istirahat deh. 10 malam aja dipegang. 10 malam. Bukan untuk saya. Bukan untuk orang lain. Bukan untuk semua ustadz. Untuk diri kita. Bahkan juga bukan untuk Allah. Allah nggak butuh. Kita mau tidur, ahlan wa sahlan. Kita mau tidur, Allah nggak rugi. Kita yang akan dihisap. Kita yang punya dosa banyak. Kita yang bertahun-tahun buka hijab. Kita yang bertahun-tahun mungkin menggibah. Oleh karena itu jamaah sekalian Allah muliakan, 83 tahun lebih bukan berada di pelupuk mata kita lagi, tapi sudah berada di tengah-tengah kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullakum. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.